بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah manzumah, rangkaian bait-bait syair ringkas insyaallah, yang terdapat di dalamnya motivasi dan adab-adab seputar menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama, selalu mempelajari ilmu agama, itu harusnya menjadi akhlak dan tabiat pokok di dalam jiwa. Harus selalu diulang hal tersebut, ditanamkan di dalam jiwa, supaya menjadi kepribadian, menjadi sebuah kebiasaan, dan ia merasa sejuk dan merasa besar dengannya. Menjadi indah kehidupannya dengan ilmu tersebut. Iya. Dan ini perlu keseriusan dan perlu perhatian. Maka di antara jasa para ulama kita rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka yang telah meninggal dan yang menjaga mereka yang masih hidup, mereka selalu mengulangi pembahasan tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu, kebaikan para penuntut ilmu, serta adab-adab dan etika seputar ilmu agama itu. Iya. Sebab itu adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Dan apabila karya-karya mereka selalu kita baca dan kita kaji, maka terdapat di dalam karya-karya tulis tersebut beraneka ragam bentuk penanaman terhadap keutamaan ilmu dan etika dalam menuntut ilmu. Dan ini tentunya memberi pengaruh di dalam jiwa. Iya. Dan seorang muslim dan muslimah tidak akan baik kehidupannya di dunia dan tidak di akhirat kecuali dengan perhatian terhadap ilmu agama dan mengamalkannya di dalam kehidupannya. Karena itu mengikat umat dengan ilmu, selalu memberikan motivasi terhadap ilmu. Ini termasuk perkara penting, termasuk perkara pokok. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya beliau mengajari para sahabatnya. Dan beliau
menganjurkan terhadap ilmu, mempelajari ilmu. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama. Karena itu adalah lambang tegaknya agama. Dan ilmu agama adalah lambang kebaikan seorang hamba. Pijakan kebahagiaan untuk seorang hamba di dunia dan di akhirat. Iya. Apalagi kita di masa umat Islam di berbagai penjuru dunia menghadapi berbagai kemunduran, ditimpa oleh berbagai musibah dan petaka. Itu semuanya disebabkan karena jauhnya mereka dari ilmu agama. Iya. Dan musuh-musuh kaum muslimin yang menghendaki kejelekan terhadap umat Islam, mereka tidak pernah takut kepada jumlah kaum muslimin yang banyak. Tidak takut kepada perkembangan teknologi, kecanggihan, persenjataan. Bukan itu yang mereka takutkan. Yang mereka takutkan adalah kalau umat Islam kembali mempelajari agamanya. Itu yang mereka takutkan. Iya. Karena itu harus disadari dasar pokok ini. Bidikan dari musuh-musuh Islam. Ingin menjauhkan umat Islam dari mempelajari agamanya. Karena itu mereka membuat berbagai makar untuk menjauhkan kaum muslimin dari mempelajari agama. Apakah itu di jalur pendidikannya? Apakah itu pada hal-hal yang mereka biasa baca di media, apa yang biasa mereka lihat? Apakah itu mentransfer budaya mereka ke tengah kaum muslimin? Demikian pula memunculkan isu-isu terorisme, isu Wahabi, dan sebagainya. Dari hal-hal yang dengannya mereka ingin memalingkan umat Islam dari mempelajari agamanya. Dan di antara makar mereka yang sangat jitu dan banyak orang yang tidak memahami, orang-orang kufar memiliki mata-mata yang disusupkan di tengah kaum muslimin. Menginteli umat Islam. Khususnya para ulama sunnah. Dan orang-orang yang mengenal sunnah. Iya. Dan ini sudah terjadi di mana-mana. Tidak di Indonesia, tidak pula di luar Indonesia. Kita saksikan dengan kepala-kepala kita. Kita dengar dari orang-orang yang terpercaya. Sengaja masuk di tengah salafiyin, membuat perpecahan, membuat kerusakan, mengadu domba. Tujuannya hanya satu, supaya mereka sibuk tidak belajar lagi, sibuk bertengkar, sibuk pada urusan-urusan yang tidak ada gunanya. Akhirnya tatkala mereka berpaling dari ilmu, itulah awal mula datangnya kehancuran. Iya. Karena itu harus disadari oleh para penuntut ilmu. Pentingnya mempelajari ilmu syar'i. Dan kewajiban untuk selalu memotivasi diri di dalam mempelajari ilmu syar'i tersebut. Di pertemuan ringkas ini saya akan membaca sebuah manzumah dari kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi karya Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Salah seorang ulama terkemuka di madhab Malikiyah. Iya. Beliau penulis kitab At-Tamhid dan kitab Al-Istidkar. Dan keduanya terkait dengan Muwatta Imam Malik. Dicetak, dua kitab ini tercetak hampir 60 jilid semuanya. Dan Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala memiliki karya tulis yang lainnya. Di antaranya kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi.
Iya. Di halaman 581 sampai 583 beliau menyebutkan rangkaian manzumah. Yang di dalam manzumah ini terdapat etika-etika seputar ilmu. Termasuk di dalamnya motivasi di dalam menuntut ilmu. Iya. Dan ini adalah manzumah yang indah, ringkas. InsyaAllah ta'ala kita akan selesaikan dalam 2 sesi pertemuan. Hingga ba'da isya nanti. Baik. Kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah di selebaran yang dibagikan, itu halaman 581-nya berada di kotak kecil di bawah di halaman 582. Ya, nomor 996. Ya, atau harusnya 997 ya. Perbaiki 997. Kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, wa ahsanu ma ra'aitu fi adab at-ta'allum wa at-tafaqquh min an-nadam ma yunsabu ila al-lu'lu'i. Kata beliau, hal yang terbaik. Ini beliau katakan yang terbaik yang pernah saya lihat dari manzumah seputar adab-adab ta'allum, mempelajari ilmu, dan tafaqquh, mendalami fikih, adalah manzumah yang mayun sabu ila lu'lu'i. Apa yang dinisbatkan kepada al-lu'lu'i. Minar rajas. Al-lu'lu'i nama orang. Dan ini nama banyak orang ya. Al-lu'lu'i. Ya, dan saya belum detailkan siapa yang beliau maksud dengan al-lu'lu'i di sini. Tapi nama al-lu'lu'i, nisbat ini dipakai oleh sejumlah rawi. Wa ba'dhum yansibuhu ila al-ma'mun, dan sebagiannya menisbatkan manzumah ini kepada al-ma'mun, khalifah. Ya, jadi Ibnu Abdul Bar menganggap bahwa manzumah yang kita bahas ini itu adalah ahsan ma ra'aitu, yang paling baik dari manzumah yang pernah saya lihat tentang adab ta'allum dan apa? Tafaqquh. Yang paling baik. Kata beliau, wa qad ra'aitu irada ma dzakara min dzalika li husnihi. Dan saya memandang pentingnya membawakan manzumah ini karena indahnya manzumah ini. Sangat indah kandungannya. Wa lima rajautu minan naf'i bihi liman tala'a kitabi hadha. Dan juga saya berharap kemanfaatan dengan menyebutkan manzumah ini bagi siapa yang membaca bukuku ini. Nafa'anallahu wa iyyahu bihi. Semoga Allah memberikan kemanfaatan untuk kami dan pembaca buku ini dengan buku yang kami tulis atau dengan manzumah yang disebutkan di sini. Iya. Baik. Jadi dari pendahuluan Ibnu Abdul Bar di sini, beliau memuji manzumah ini. Termasuk hal yang terbaik yang pernah beliau lihat. Ya, beliau tidak mengatakan termasuk, tapi beliau katakan ahsanu, yang paling baik yang beliau pernah lihat. Iya. Sebab isi dari manzumah ringkas, kandungannya bagus. Ringkas, padat, dan banyak fawaid di dalamnya. Ya. Lebih dari 20 fawaid yang terdapat di dalam manzumah, atau lebih dari 20 pembahasan yang kita akan detailkan dari manzumah ini. Baik.
Kita mulai. Kata beliau, qala wa'lam bi anna al-ilma bit-ta'allumi wal-hifdhi wal-itqani wat-tafahhumi. Ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu bit-ta'allumi, dengan mempelajarinya. Wal-hifdhi wal-itqani wat-tafahhumi, dengan menghafal. Itqan, memutkinkannya, itu mempelajari secara mendetail, lengkap dan sempurna. Wat-tafahhumi, dan berusaha untuk memahaminya. Berusaha untuk memahaminya. Iya. Ini di bait syair yang pertama ada 4 pembahasan. Ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama, kata beliau, wa'lam bi anna al-ilma bit-ta'allumi. Ketahuilah bahwa ilmu itu dengan ta'allum, mempelajarinya. Iya, ini pembahasan yang pertama, bahwa ilmu didapatkan dengan apa? At-ta'allum, mempelajarinya. Dan ini kalimat yang disebut oleh Nazim di sini berasal dari sebuah hadits yang sahih, atau memiliki beberapa jalan, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan selainnya dari ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum." Sebagian riwayat, "Was-sabru bit-tasabbur." Sungguhnya ilmu itu bit-ta'allum, dengan mempelajarinya. Jadi ilmu didapatkan bit-ta'allum, dengan mempelajari ilmu itu. Demikian pula al-hilmu, al-hilm, seorang mempunyai sikap tenang, penuh pertimbangan, dan pandai melihat akibat dari perbuatan. Al-hilm itu hanya muncul bit-tahallum, kalau dia melatih dirinya di atas tabiat hilm ini. Demikian pula as-sabru bit-tasabbur, kesabaran dengan menyabarkan diri. Dia bisa bersabar kalau dia pandai menyabarkan dirinya. Iya. Sisi pendalilan kita di potongan hadits yang pertama. Innamal ilmu bit-ta'allum. Sungguhnya ilmu itu bit-ta'allum, dengan mempelajari ilmu tersebut. Tidak ada orang yang dilahirkan, dia lahir dalam keadaan sebagai seorang alim, langsung berilmu. Iya. Semua yang dilahirkan, dia lahir dalam keadaan la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun, sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. Iya. Maka ilmu dia dapatkan setelah besar itu dengan mempelajarinya. Kalau dia besar tapi tidak belajar, sama saja. Iya. Dia tidak akan mengetahui dari ilmu agama itu. Maka ilmu agama dipelajari bit-ta'allum, dengan mempelajari ilmu tersebut. Iya. Baik. Mempelajari ilmu. Nah, di sini perlu banyak hal. Dan ini mencakup sejumlah pembahasan. Di antara pembahasan seorang mendapatkan ilmu adalah dia duduk belajar kepada orang-orang yang berilmu. Iya. Dia mengambil ilmu dari orang yang memiliki ilmu. Khususnya para ulama yang rasikh di atas ilmu. Dan orang-orang yang
menguasai bidang ilmu yang diajarkan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "La yazalu an-nasu bi khairin ma atahumul ilm min kibari ashabi Rasulillah, min kibari ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim." Manusia akan terus-menerus menjadi baik sepanjang ilmu itu datang kepada mereka dari arah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang tua di tengah mereka. Fa idza atahumul ilm min kibali asagirihim fadzalika hina halaku. Kata beliau, kalau mereka mempelajari atau ilmu itu datang kepada mereka dari orang-orang kecil mereka, maka itulah tanda mereka akan binasa. Iya. Maka ilmu diambil dari orang-orang yang mumpuni dalam ilmu. Rasulullah bersabda, "Al-barakah ma'a akabirikum." Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Tua yang dimaksud, tua dalam ilmu itu yang paling pokok. Kemudian tua dalam umur. Sebab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjadi Dewan Syura Umar bin Khattab. Padahal Ibnu Abbas masih muda. Tapi Ibnu Abbas tua dari sisi ilmu. Karena itu sebagian sahabat belajar sebagian ilmu dari Ibnu Abbas. Abdurrahman Ibnu Auf, salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf, 6 orang dari Dewan Syura yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Bersamaan dengan itu, Abdurrahman bin Auf membaca Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Maka pokok ketuaan di dalam ilmu, pokok ketuaan adalah ketuaan dalam ilmu. Setelah itu dalam umur. Karena itu akan datang nanti, oleh penulis beliau terangkan bahwa ilmu ini pemberian. Kadang ada orang yang lebih muda diberi ilmu, hal yang orang tua tidak diberi ilmu tentang itu. Iya. Maka ilmu itu diambil dari ahlinya. Dipelajari dari para al-ulama. Dipelajari dari orang-orang yang berilmu. Sebab kalau datang dari asagirihim, dari orang-orang kecilnya, orang-orang yang tidak kuat di atas ilmu, apalagi dari kalangan ahlul bidah dan ahlul ahwa, maka itu adalah sebab kehancuran. Iya. Dan inilah yang kita lihat di masa sekarang ini. Iya. Orang-orang kalau belajar, ya, belajar kepada orang-orang dimaklumi, kerjanya hanya melawak saja, atau bikin ketawa manusia, atau sebagian orang punya retorika bagus, ya, bisa menyentuh hati kalau berbicara, tapi kosong dari penyebutan ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dari musibah di masa ini, ya, besar-besaran dengan titel. Wah, ini doktor, ini profesor, ini begini dan begitu. Ya. Titelnya yang besar, tapi kosong dalam ilmu. Jangankan titel tidak terkait dengan ilmu agama. Orang yang titelnya di bidang agama saja, di jurusan agama saja, kadang masih membuat hal-hal yang aneh. Iya. Sehingga kadang kita lihat di banyak buku, tahqiq doktor-doktor, bidang ilmu hadits. Tapi lucu-lucu pembahasannya. Iya. Ini termasuk fitnah di tengah manusia. Karena itu, ilmu itu ada ukurannya, ada ahlinya. Kepada siapa dituntut dan diambil. Ada sekedar gelar-gelar, titel-titel, itu tidak bermanfaat. Alqabu mamlakatin fi ghairi mawdi'iha kal firri yahki intifakhan saulat al-asadi. Kata seorang penyair, gelar-gelar kerajaan bukan pada tempatnya, itu bagikan kucing mengeong untuk menggertak singa. Cocok ada kucing mengeong, nakut-nakuti singa, ngeong supaya lari singa ya.
Ya, seperti itu. Punya gelar-gelar besar kelihatannya. Tapi yang keluar darinya hanya bunyi mengeong saja. Iya. Karena itu ilmu sekali lagi diambil dari orang-orang yang rasikh di atas ilmu. Dia paham ayat-ayat Al-Quran. Mendalami hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengetahui ucapan para ulama dari kalangan sahabat dan setelahnya. Tahu uslub, cara-cara berdalil. Dia memiliki dari ilmu-ilmu alat yang dengannya dia mampu mengistinbat dari Al-Quran dan Sunnah. Dia paham seluk-beluk bahasa Arab. Dia mengerti ulumul Quran, apakah ilmu tafsirnya ataupun muqaddimah di dalam tafsirnya, ilmu qiraahnya, nasikh dan mansukhnya, dan selainnya dari ulumul Quran. Demikian pula dia mengetahui ulumul hadits dari sisi ilmu mustalahnya, dari sisi ilmu dirayahnya, ilmu riwayatnya. Demikian pula dia mengenal dari ilmu usul fikih yang mendetailkan pemahaman, membenarkan pendalilan. Dan itu yang terlihat dari orang-orang yang berilmu. Kita duduk kepada alim ulama di masa ini. Kita datangi, murid-murid datang kepada mereka. Murid bawa buku apa saja. Si guru ini tidak pernah persiapan sebelumnya. Si murid bawa buku apa saja. Kemudian murid ini minta diajarkan buku itu. Langsung dia terangkan buku itu. Di seluruh bidang. Itu baru namanya seorang alim yang apa? Yang rasikh. Kuat di atas ilmu. Dan ini dikenal dari para ulama kita. Baik, jadi ilmu itu, kalau seorang ingin mempelajarinya, diambil dari ahlinya. Diambil dari ahlinya. Dan saya akan terangkan nanti dari sifat-sifat orang-orang yang kita menimba ilmu darinya. Kemudian yang kedua dari pembahasan al-ilm bit-ta'allum, bahwa ilmu itu dengan mempelajari, seorang hendaknya punya tafarruq. Atau sebelum saya pindah ke situ, saya masih ingin memberikan sebuah faedah di sini tentang pentingnya mengambil ilmu dari orang-orang yang berilmu, khususnya orang-orang yang mengumpulkan antara ilmu dan umur tua. Nabi mengabarkan tentang orang-orang Khawarij yang tersesat, bahwa mereka itu hudatsaul asnam, sufahaul ahlam. Umur-umurnya masih muda. Pemikirannya safih, tidak berpikir panjang, pendek pikirannya. Ketika menyebutkan hadits-hadits itu di syarahnya terhadap Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Yustafadu minhu anna at-tathabbut wa quwwat al-basirah takunu inda kamali sin wa kathrati at-tajarub wa quwwat al-aql." Diambil dari hadits itu bahwa orang Khawarij, hudatsaul asnan, orang-orang yang masih muda umurnya, diambil dari situ faidah, kata Imam Nawawi, bahwa tathabbut selalu mengecek dengan seksama. Wa quwwatul basirah, wa quwwatal basirah, kekuatan, ketajaman dalam memandang, menilai. Itu akan terjadi ketika sempurna umur seseorang, sudah terlalu banyak pengalamannya dan kuat akalnya, kuat pemahamannya. Dan ini didapati di kalangan para ulama. Oleh itu kita lihat kepada para ulama besar di masa ini, orang-orang yang sudah putih rambutnya di atas keimanan dan menyebarkan ilmu. Yang umur mereka habiskan dalam dakwah, pengalaman mereka luar biasa dalam mengajari manusia menghadapi berbagai masalah di tengah umat. Terlihat kondisi mereka menyelesaikan permasalahan
sangat indah dan patut diambil pelajaran. Dan alhamdulillah kita berada di masa Allah memudahkan segala sesuatu. Iya. Seorang bisa belajar dari Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, ya, dari Syekh Shalih Al-Fauzan, dari Syekh Shalih Al-Luhaidan, dan selainnya dari para ulama di masa ini, ya, dengan cara memanfaatkan dari kemajuan di masa ini, dengan kaset-kaset, atau melihat dari rekaman-rekaman pelajaran mereka, ya, mendengar dari fatwa-fatwa mereka. Ini semuanya adalah bentuk seorang berhubungan dengan ulama besar. Iya. Dan tentunya di kondisi, iya, dia tidak bisa menerima langsung, hadir langsung di majelis para ulama, maka diambil dari orang-orang yang rasih di atas ilmu. Paling tidak diambil dari seorang guru yang dia menguasai bidang yang dia ajarkan. Menguasai bidang yang dia ajarkan. Iya. Yang jelas seorang tidak menelantarkan dirinya. Sebab ilmu itu bitta'allum. Ilmu dengan mempelajarinya. Iya. Baik. Kemudian kata yang kedua tadi tentang masalah ilmu bitta'allum, ilmu dengan mempelajarinya adalah dengan cara seorang itu tafarruq li talabil ilm. Dia betul-betul memaksimalkan dirinya dalam belajar. Iya. Sebab ilmu kalau diambil sedikit, dia hanya memberi waktu sedikit, maka sedikit pula yang dia dapatkan. Iya. Orang yang memberikan untuk ilmu seluruh waktunya, itu tidak dapat semuanya. Iya. Bahkan setengahnya saja, mungkin dia tidak dapatkan. Apalagi orang yang memberi waktu sedikit terhadap ilmu tersebut. Ya, karena itu harus ada tafarruq. Seorang di dalam belajar, menuntut ilmu. Tidak mesti dia dikatakan belajar, ya, 100% setiap harinya, 10 tahun atau 20 tahun. Tapi yang pokoknya, di dalam umurnya, di dalam sehari dan semalamnya, ada waktu yang dia berikan untuk mempelajari ilmu. Untuk mempelajari ilmu. Iya. Dan ini perlu dididik jiwa di dalamnya. Jiwa perlu dididik di dalamnya, disabarkan. Iya. Agar konsentrasi di dalam, ada tafarruq di dalam menimba ilmu tersebut. Iya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dimaklumi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Iya, di antara seluruh sahabat. Tapi bukan artinya Abu Hurairah lebih berilmu daripada yang lain. Tidak. Tapi perhatikan, Abu Hurairah di tingkatan sedemikian banyak hadis yang dia hafal, padahal beliau hanya mulazamah kepada Rasulullah SAW selama 4 tahun saja. Iya. Beliau menghafal dari Nabi SAW apa yang tidak dihafal oleh sahabat yang lain. Beliau mengetahui sebagian ilmu apa yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Kenapa? Karena dia mulazamah kepada Nabi SAW. Di mana sahabat yang lain sibuk, ada yang sibuk di pasar, ada yang sibuk dengan urusan kebunnya. Tapi Abu Hurairah, dia bersabar di masjid. Mulazamah terhadap Rasulullah SAW. Iya. Karena itu Abu Hurairah menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh sahabat yang lainnya. Karena itu perlu tafarruq. Ya. Seseorang di dalam menuntut ilmu agama. Iya. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mendengar ada orang-orang yang berkata Abu Hurairah terlalu banyak menyampaikan hadis. Iya. Kata Abu Hurairah, demi Allah andai kata bukan karena 2 ayat dalam Al-Quran, saya tidak akan menyampaikan 1 hadis pun. Lalu beliau bacakan ayat di surah Al-Baqarah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi
ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari bayyinah dan petunjuk setelah kami terangkan itu kepada manusia di dalam Alkitab. Mereka inilah orang-orang yang Allah laknat dan dilaknat oleh para malaikat. Kecuali orang yang bertobat, memperbaiki dan menjelaskan. Maka dari sini Abu Hurairah tidak mau menyembunyikan. Ya, sebab kalau dia sembunyikan, dia khawatir kena laknat. Maka beliau pun menyampaikannya. Kata Abu Hurairah, wa inna ikhwanana minal muhajirin syaghalahum as-safku bil aswaq. Sungguhnya saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin, mereka sibuk dengan perniagaan di pasar. Wa inna ikhwanana minal ansar kana yushghiluhumul amal fi amwalihim. Dan saudara-saudara kami dari kalangan ansar, sibuk mereka bekerja di harta mereka, di kebun-kebun mereka. Wa anna Abu Hurairah kana yalzam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syada'i batnih. Dan Abu Hurairah dia mulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perut seadanya. Iya. Wa yahdhur ma la yahdurun. Abu Hurairah hadir apa yang mereka tidak hadiri. Wa yahfaz ma la yahfazun. Dan Abu Hurairah hafal apa yang mereka tidak hafal. Iya. Ada tafarruq. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iya, tatkala beliau tidak hadir di majelis ilmu, ya, beliau bergantian dengan tetangganya. Ya, kalau Umar tidak hadir, tetangganya yang turun. Begitu tetangganya balik, Umar tanya kepada tetangganya, apa yang kita pelajari hari ini? Demikian pula Umar turun, tetangganya tidak hadir. Mereka saling berganti sehingga tidak ada yang luput ilmu itu terhadap mereka. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Umar sendiri ketika Abu Musa al-Asy'ari, iya, radhiyallahu anhu mendatangi Umar dan minta izin 3 kali, tidak dibukakan pintu, dia pulang. Maka Umar bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Katanya itu adalah hadis dari Rasulullah, izin 3 kali. Iya. Kata Umar, harus ada yang mempersaksikan kamu. Ternyata dipersaksikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Iya. Maka Umar pun berkata, Al-hani safku bil aswaq. Saya dibuat lalai oleh perniagaan di mana? Iya, di pasar. Jelas ya? Dan dimaklumi dalam As-Sahihain kisah Malik ibn al-Khuwairith radhiyallahu anhu, yang beliau datang bersama kaumnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus tafarruq untuk menuntut ilmu. Mereka duduk di sisi Nabi, meninggalkan sanak familinya, meninggalkan keluarganya. Iya, meninggalkan keluarganya. Sebagaimana yang Malik bin Al-Khuwairith berkata, "Ataitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi." Saya datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok orang dari kaumku. Fa aqamna indahu 20 lailah. Kami pun tinggal di sisi Nabi 20 malam. Ini cara bagus kalau seorang tidak punya waktu setiap hari, paling tidak dia ada waktu tertentu mendatangi majelis-majelis ilmu, mempelajari ilmu, supaya tidak luput ilmu itu darinya. Iya. Ini duduk 20 malam. Wa kana rahiman rafiqa. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perahmat dan sangat pelembut. Falamma ra'a syauqana ila ahalina, begitu Rasulullah melihat bahwa kami sudah rindu kepada keluarga kami, sudah 20 hari, qala irji'u fakunu fihim wa 'allimuhum. Ya, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, hendaknya kalian berada di tengah-tengah mereka dan ajarilah mereka. Ajarilah mereka. Iya. Karena itulah sekali lagi bahwa perlu ada keseriusan, ihtimam, perhatian penuh terhadap ilmu. Iya. Dan ini dari sebab seorang itu mendapatkan ilmu. Ingat, innamal ilm bitta'allum, harus ada upaya yang kuat di dalam hal tersebut. Demikian pula innamal ilm bitta'allum, kalau perlu seorang melakukan rihlah, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Ya, kalau di negerinya tidak ada
orang yang bisa mengajarkan kepadanya ilmu, maka dia melakukan rihlah ke negeri yang lain. Tapi kalau negerinya ada yang mengajarkan, dia mulai dulu dari orang-orang yang berilmu di negerinya. Setelah itu, dia mengambil dari ulama di negeri lain. Agar supaya dia menggabungkan untuk dirinya kebaikan. Sebab seorang kadang ketika menuntut ilmu, dia berada di tengah keluarganya, mengambil ilmu kembali. Ini terlihat keluarganya mengambil pengaruh langsung dari penuntut ilmu tersebut, dari akhlaknya, dari perubahannya. Karena orang yang belajar memberikan pengaruh pada akhlak, berubah dalam kehidupannya. Dan itu insyaallah ta'ala akan memberikan pengaruh untuk keluarganya. Nah, dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٍ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Andai kata ada satu ta'ifah, dari setiap firqah di antara mereka, dari kelompok di antara mereka, yang mereka ini pergi untuk belajar dalam agama, tafaqquh dalam agama, agar supaya mereka memperingatkan kaumnya, kalau mereka kembali kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, supaya mereka memperingat, berhati-hati. Perhatikan ya ayat ini. Ini ayat terdapat di dalamnya faidah, hanya disebut indar, peringatan, tidak disebut tabsyir, memberi kabar gembira. Padahal agama ada dua, ada memberi kabar gembira, ada memberi peringatan, dua hal. Tapi dalam ayat ini hanya disebut memberi peringatan. Sebab memberi peringatan itu lebih dahulukan daripada memberi kabar gembira. Karena itu harus diperbaiki banyak dari kesalahan orang-orang yang berdakwah. Kesannya di dalam dakwah kita tidak usah menyinggung kesalahan-kesalahan. Kita tidak usah menyinggung bidah-bidah. Kita tidak usah mengeritik. Tidak usah membicarakan ini dan itu. Nanti orang lari. Kalau diperingatkan. Ini keliru. Justru itu akan menyelamatkan mereka. Tapi harus diseimbangkan antara indar dan juga ada tabsyir. Memberi kabar gembira. Tidak dibuat mereka lari dari agama. Tidak dibuat mereka benci terhadap agama. Tidak dikesankan agama itu berat. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Permudahlah, jangan kalian persulit. Beri kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Maka ini dua hal harus digabungkan. Kalau kita lihat, banyak orang yang biasa tampil di media-media, di layar-layar televisi, itu orang-orang yang cari pengikut saja. Seakan-akan menyeru manusia kepada dirinya sendiri. Ngefans kepada orang yang berceramah itu saja, cari pengikut. Oh, kita tidak boleh begitu. Nanti audiensnya akan marah. Nanti mereka begini dan begitu. Itu keliru. Seorang dai ketika menyampaikan kebenaran, dia memikirkan bahwa ini adalah agama Allah. Kalau tidak disampaikan, orang-orang yang berada di depannya bisa saja mereka jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam api neraka. Harus dia selamatkan. Yang ingin mengikutinya, alhamdulillah. Yang tidak ingin mengikuti, dia sudah menyampaikan apa yang harusnya dia sampaikan. Tapi semua hal itu tentunya dengan ukuran dan bawabit syar'i, pertimbangan-pertimbangan syariat, dengan mempertimbangkan maqasidus syariah, maksud-maksud pensyariatan, dan menimbang ma'alil umur, wa awakib al-umur, dia pertimbangkan akibat atau hal-hal yang mungkin saja akan terjadi setelah itu. Ini semuanya adalah dari konsekuensi ilmu yang harus diperhatikan. Jadi ayat ini terdapat di dalamnya rihlah dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Bayangkan, Nabi Musa. Dan Nabi Musa dimaklumi, termasuk dari ulul azmi, 5 rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala Nabi Khadir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa,
Nabi Musa melakukan perjalanan untuk menjumpai apa? Nabi Khadir. Ya. Dengan menanggung keletihan. Laqad laqina fi safarina hadza nasaba. Sungguh kami telah menjumpai dalam perjalanan kami ini keletihan yang sangat berat. Iya. Tersebut terjadi pada Nabi Musa. Begitu Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khadir, Nabi Musa berkata, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apakah boleh saya mengikuti engkau agar supaya engkau mengajari saya dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu? Ya, tidak langsung berkata, wahai Nabi Khadir, ajarkan saya ilmu. Tidak. Tapi dia minta izin. Apakah boleh? Ya, perhatikannya dari adab. Padahal Nabi Musa dari sisi kedudukan lebih afdal daripada siapa? Nabi Khadir. Apakah boleh saya ikut kepadamu? Menunjukkan bahwa ilmu itu memang harus ada mulazamah. Mengikut kepada guru. Duduk dengannya. Dan Nabi Musa berjalan bersama Nabi Khadir beberapa hari. Ya, sehingga terjadilah kejadian-kejadian yang dikisahkan di surah Al-Kahfi itu. Nah, supaya engkau mengajari saya apa yang Allah ajarkan kepadamu dari petunjuk. Nah, jadi kadang ilmu itu dituntut seperti itu. Seorang perlu mengadakan rihlah menuntut ilmu. Dan subhanallah, kita di hari ini mendapatkan beraneka ragam ilmu. Iya, buku-buku para ulama sudah tertulis. Ya, sampai kepada kita. Jasa mereka mengumpulkan ilmu di berbagai negeri. Karena rihlah mereka di dalam menuntut ilmu. Iya, karena itulah hendaknya seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya terhadap segala karunia dan nikmat, dan banyak cara seorang itu bisa mengambil dan mempelajari ilmu. Maka saya kembali kepada pembahasan al-ilm bit-ta'allum. Sungguhnya ilmu itu bit-ta'allum, dengan mempelajarinya. Iya. Harus ada upaya seorang mempelajari agar dia bisa mendapatkan ilmu tersebut. Baik. Dan ini insyaallah ta'ala akan datang lagi pembahasan yang lain seputar ini di sebagian syair yang akan disebut oleh penulis rahimahullah. Pembahasan yang kedua ya adalah tentang al-hifdz, menghafal. Ilmu itu didapatkan dengan menghafalnya. Iya. Didapatkan dengan menghafalnya. Jadi kata penulis rahimahullah, wa'lam bi anna al-ilma bit-ta'allumi wal-hifdzi wal-itqani wat-tafahhumi. Ketahuilah bahwa ilmu itu dengan mempelajarinya. Wal-hifdzi, dan dengan menghafalnya. Iya. Harus ada hafalan. Harus ada apa? Hafalan. Sebagaimana Abu Hurairah yang sudah saya sebutkan tadi. Kata beliau, wa yahdur ma la yahdurun. Abu Hurairah hadir hal-hal yang tidak dihadiri oleh sahabat yang lain. Wa yahfad ma la yahfadun. Dan Abu Hurairah menghafal apa yang mereka tidak hafal. Jadi menunjukkan di tengah para sahabat kebiasaan menghafal itu ada. Kebiasaan menghafal itu ada di tengah para sahabat. Iya. Dan ini adalah bekal seorang penuntut ilmu. Dia memiliki hafalan. Di dalam sebuah hadits di Sahih Muslim dari Abu Zaid Umar bin Akhtab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ad fa khatabana hatta hadarat adh-dhuhr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh. Setelah itu beliau naik ke atas mimbar, lalu berkhutbah, berbicara sampai hadir waktu apa? Waktu duhur. Perhatikan ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh berdiri, ya, naik ke atas mimbar, mengajarkan ilmu. Disebutkan berkhutbah sebab seakan-akan beliau apa? Ya, kayak di posisi khutbah Jumat, di atas mimbar. Dari subuh sampai masuk waktu duhur.
Masya Allah. Kira-kira siapa yang tahan sekarang ini? Bagaimana kalau kita bikin doa pada subuh sampai duhur? Ya. Perhatikan. Fanazal, setelah itu turun. Fasalla, thumma sa'ida al-mimbar, fakhatabana hatta hadaratil asr. Setelah itu Rasulullah turun. Lalu salat mengimami manusia. Setelah itu naik lagi ke atas mimbar. Lalu khutbah sampai masuk waktu asar. Jadi ini Rasulullah tidak makan, berarti berpuasa. Berarti sahabat yang hadir juga apa? Berpuasa. Masya Allah. Sampai asar saja. Lanjutan hadis. Thumma nazal. Kemudian beliau turun lagi. Fasalla, fasa'ida al-mimbar, fakhatabana hatta gharabat asy-syams. Beliau turun, kemudian mengimami salat asar, lalu naik mimbar lagi. Kemudian khutbah kepada kami sampai matahari terbenam. Iya. Beliau naik di atas mimbar bicara apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kata sahabat ini, "Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain." Rasulullah mengabarkan kepada kami apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Nah, sisi pendalilan kita di akhir hadis. Kata Ibnu Al-Akhtab radhiyallahu anhu, "Fa'alamuna ahfaduna." Yang paling berilmu di tengah kami adalah orang yang paling menghafal di antara kami. Ya, kalau hadir saja dari subuh sampai matahari terbenam, cuma hadir, ya, ganggu-ganggu kepala saja. Apalagi kalau dia hadirnya khusyuk dengan mata terpejam, ya, Masya Allah. Tapi ini hadir, ya, dalam keadaan menghafal. Ya. Dan itulah orang-orang terdahulu. Karena hati mereka siap menerima ilmu, jadi jernih pikirannya. Ya. Apa yang disampaikan langsung masuk, mengena. Mereka hafal. Apa yang mereka dengarkan langsung mereka hafal itu, mereka ulang-ulangi. Supaya selalu mengokoh di mana? Di dalam hatinya. Iya. Itulah keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tiga-tiga para sahabat menghafal hadits-hadits. Iya. Mereka dengar dari Nabi, mereka hafal. Mereka hafal. Ada yang menghafal secara lafaz, ada yang menghafal secara makna. Itu di kalangan sahabat. Dan itulah yang sampai kepada para tabi'in, sampai kepada tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Dihafal dan dibukukan oleh para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan selainnya dari para ulama Islam. Iya. Jadi semuanya itu asalnya dari hafalan. Ya. Ada tulisan di tengah sahabat, mereka menulis, sebagian sahabat menulis, tapi mereka tulis untuk dihafal. Untuk dijaga. Mereka menjaga untuk kita agama ini dengan hafalan mereka dan dengan tulisan mereka. Iya. Maka demikianlah seorang menjaga ilmu. Jaga ilmu. Karena itu jangan meremehkan masalah hafalan ini. Iya. Jangan diremehkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kami banyak membaca. Iya. Kami banyak mutala'ah, kata beliau. Tapi dari apa yang kami baca, apa yang kami lihat dari ilmu itu, tidak ada yang tersisa kecuali apa yang kami hafal. Iya. Kecuali apa yang kami hafal. Memang betul ada sebagian ilmu, kalau dia selalu diulangi dan diulangi, iya, sampai menjadi kebiasaannya, itu bisa apa? Bisa menjiwainya. Iya. Tapi kalau dia hafal, ini adalah hal yang tidak terkalahkan. Jelas ya? Jadi pokoknya adalah menghafal. Setelah memahami, dia menghafalnya. Ya. Tapi di masa ini ada musibah lain ya. Ada orang-orang jagoan hafalan. Sekarang lagi ramai di Saudi. Ya. Daurah 1 bulan, hafal Bulughul Maram. 2 bulan, hafal Sahih Al-Bukhari. Hafal Sahih Muslim. Iya. Memang ada teknik-teknik menghafal. Tapi setelah itu, orang-orang yang mengaku hafal-hafal ini, ya, kadang menjadi fitnah di tengah manusia. Oh, Masya Allah, banyak sekali hadits dihafal. Ya, banyak hadits dihafal, tapi pendalilannya yang tidak benar. Akhirnya bicara aneh-aneh.
Ya. Dan banyak fatwa-fatwa yang apa? Aneh-aneh yang muncul. Iya. Dan ini masalah lain. Karena itu harus digabungkan dua hal. Digabungkan antara hafalan dan pemahaman. Karena itu di sini Ibnu Abdul Bar tidak menyebut hafalan saja. Akan disebut pemahaman juga. Sebut pemahaman juga. Tapi yang penting kita ingatkan di sini bahwa apa yang dihafal, perkara yang seseorang menghafalnya, itu akan lebih mudah baginya untuk menghadirkannya. Akan lebih mudah baginya mewarnai ucapan-ucapannya dan perbuatannya. Iya. Sisa menghafal itu, ada sebab-sebab yang memudahkan seseorang untuk menghafal. Iya. Di antara sebab yang memudahkan seorang menghafal adalah dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, diberi tambahan ilmu, diberi kepakihan dalam agama, dibersihkan jiwanya, ya. Diberi al-azimah di atas petunjuk, sabat di atas rusyd, ya. Dan selainnya dari sabat di atas perkara, dan selainnya dari sebab-sebab yang bisa seorang itu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di antara hal yang membantu seorang menghafal adalah dia menjaga dirinya di atas ketakwaan. Menjauhkan dirinya dari dosa dan maksiat. Iya. Satu wujuh dalam penafsiran, walaupun kadang dianggap lemah oleh sebagian ulama, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kepada kalian ilmu. Ya, mereka sebutkan ada keterkaitan antara takwa dan seorang itu mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Iya. Karena itu masyhur dari Imam Syafi'i, beliau berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala innal ilma nurun, wa nurullahi la yuqda li'asi." Kata beliau, saya mengadukan kepada Waqi', itu Waqi' bin Jarrah, guru Imam Syafi'i. Saya mengadukan kepada Waqi' jeleknya hafalanku. Ya, jadi Imam Syafi'i menganggap hafalannya apa? Jelek. Ya, bagaimana pula kalau kita hidup di masa beliau. Nah, maka Waqi' menganjurkan saya untuk meninggalkan maksiat. Sebab Waqi' bin Jarrah ini, itu luar biasa hafalannya. Sampai Imam Ahmad saya heran-heran melihat Waqi' bin Jarrah. Kata Imam Ahmad, hafalannya Waqi' itu tab'un, tabiatnya. Ya. Tidak ada dibuat-buat. Dengar langsung hafal. Kalau kita hafalan kami, kata Imam Ahmad, takalluf. Nanti kami konsen, dengar, baru hafal. Kalau Waqi' enggak. Dia santai pun bisa menghafal. Iya. Maka Waqi' memberi petunjuk supaya meninggalkan maksiat. Seraya beliau berpesan kepada Imam Syafi'i. Sungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Iya. Jadi dijaga dengan meninggalkan apa? Maksiat. Kemudian yang ketiga, dari cara seorang itu menghafal ilmu, memudahkan dia menghafal ilmu, adalah dia duduk di tengah orang-orang yang berilmu dan punya kesibukan dengan ilmu. Iya. Kalau seorang misalnya ada yang menghafal juz ammah, ya, juz 30, kemudian dia tinggal di sebuah desa, dia akan menjadi Syekhul Islam di desa itu. Hah? Bayangkan dia hafal juz 30. Sedangkan di desa itu mungkin cuma hafal yang dibaca sholat saja. Jelas ya? Ya, kalau dia di tengah orang desa dia hafal juz 30 itu biasa. Coba kalau dia duduk di tengah orang-orang yang hafal Quran. Ya. Hafal hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hafal Bulughul Maram, itu hafal Umdatul Ahkam, sana hafal Sahih Bukhari, sana hafal Sahih Muslim. Kira-kira bagaimana kira-kira? Kalau dia hidup di tengah orang-orang itu. Ini akan membentuk kebiasaan dia menghafal. Iya, membentuk kebiasaan dia untuk menghafal. Itu terbukti. Iya. Ketika seorang duduk dengan orang-orang yang menganggap hafalan itu biasa, dia juga akan apa? Terbawa dengan tabiat itu. Ikut menjadi terbiasa. Iya. Nah, dan saya ingat dulu waktu awal-awal kali belajar di
Indonesia, ya, setiap pagi saya hafal satu halaman dari Al-Quran. Ya, itu agak berat. Hafal, ulangi lagi sore, ulangi lagi. Ya. Tapi begitu ke Yaman, demikian pula menghafal hadits berat. Tapi begitu sampai ke Yaman, lihat orang hafal hadits panjang-panjang lagi. Ya, tiap hari Syekh Mukbil rahimahullah, ya, menyuruh kita menghafal hadits. Akhirnya jadi terbiasa menghafal hadits itu. Sampai sebagian ikhwan ada yang hadits yang kemarin dia belum sempat hadirkan untuk dia buka buku dia hafal. Ya. Syekh Mukbil di belakangnya sudah nunjuk-nunjuk orang. Kamu berdiri hafal. Dia belum baca kitab. Tidak tahu apa yang mau dihafal hari ini. Ya. Maka orang yang di sampingnya berdiri membaca hadits, dia dengar dari orang yang di sampingnya dia hafal, Syekh Mukbil nunjuk dia, kamu berdiri. Berdiri dia ulangi hadits yang dibaca oleh orang itu tadi. Ini karena sudah terbiasa apa? Kebiasaan dalam menghafal. Ya. Duduk dengan orang-orang seperti itu, ikut terbiasa. Ya. Ada sebagian lagi yang dulunya ketika di Indonesia hafalannya seperti itu sedikit, tapi sampai di sana dia bisa hafal 1 hari 1 juz. Dia bisa hafal 1 hari 1 juz. Ya. Maka ini ada pengaruh. Kemudian di antara sebab yang membantu seorang muda untuk menghafal, dia kuasai bahasa Arabnya. Iya. Dia kuasai bahasa Arabnya. Dan ini termasuk hal pokok di kalangan penuntut ilmu. Ya. Dan mempelajari bahasa Arab itu tidak sulit. Ya. Cuma perlu waktu saja. Seorang memberikan waktu. Ya. Dan seorang memberikan keseriusan. Ya. Kalau dia ada memberi waktu, saya yakin setahun dia bisa baca kitab. Iya. Kalau dia selalu memberi waktu dan ada perhatian khusus di situ. Iya. Setahun, paling lama setahun dia sudah bisa baca kitab. Nah, tapi ini menjadi masalah semangat yang kurang. Semangat yang kurang. Iya. Kemudian di antara hal yang membantu seorang menghafal, ketika dia menghafal, dia tidak cukupkan dengan pemahaman dan bacaan dalam hati. Tapi dia gerakkan lisannya. Iya. Dia gerakkan lisannya membaca. Apa yang akan dia hafal itu dia ulangi, dia perlancar dulu di lisannya, baru setelah itu dia perlancar tanpa dia melihat. Jadi kalau dia ingin membaca, menghafal, sulit dia hafal sekali langsung hafal. Iya. Pertama nas yang akan dia hafal dia baca lancar dulu dengan melihat. Setelah lancar sambil melihat, setelah itu dia baca lancar sambil tidak melihat. Iya. Kemudian di antara hal yang membantu seorang menghafal, dia ulangi apa yang dia hafal berulang kali. Ya, dan ini trik di dalam menghafal. Berapa kali diulangi kalau ingin menghafal? Iya. Orang-orang berbeda-beda dalam hal ini. Ada yang cukup dia dengar sekali saja dihafal. Ada yang 2 kali. Ada yang 3 kali. Iya. Tapi kalau sebuah nas dia hafal, dia ulangi sampai 400 kali, ini umumnya manusia insyaallah dia hafal. Kalau sudah diulangi berapa? 400 kali. Ya. Karena itu kalau ingin hafal baik, satu nas, ya, ulangi 400 kali, nanti jadi bacanya kayak surah Al-Fatihah. Iya. Nah itu mudah kalau orang ingin menghafalnya. Sekarang kita lihat Al-Quran saja. Iya. Al-Quranul Karim. Ada yang hitung-hitung ya, kalau dia hafal 1 ayat saja setiap hari, itu dalam 17 tahun dia hafal seluruh Al-Quran. Kita umur kita sudah berapa? Iya. Sudah berapa belas tahun yang lewat? Hah? Jelas ya? Tapi kalau dia pas kasih program yang bagus dalam hidupnya, menghafal, itu akan dimudahkan. Ya. Dengan metode dan dia tahu bagaimana cara menghafal tersebut. Ya. Kalau dia tidak bisa 3 ayat, ambil 1 ayat saja. Tiap hari dia ulangi 400 kali. Ya. 1 ayat. Besoknya dia hafal ayat kedua, dia ulangi 400 kali. Sambil dia ulangi ayat yang kemarin. Sudah berlalu 1 pekan, sudah 7 ayat ya. Sebelum dia hafal ayat yang akan dia baca, dia ulangi dulu 7 ayat. Nah begitu. Dan insyaAllah ta'ala bersama dengan itu akan apa? Akan tinggal hafalan tersebut. Ya. Ini antara sebab yang membantu seorang itu menghafal. Ya. Ada sebab-sebab lain disebut oleh para ulama terkait dengan makanan. Ya, dan ini kelihatannya
bukan kaidah tetap. Iya. Ada memang sebagian jenis makanan disebut seperti kismis, ya, seperti luban. Ada sebagian ulama yang meninggalkan, dia tidak memakan buah apel yang masih muda. Iya. Baik, karena katanya itu bisa mempengaruhi hafalannya. Tapi itu saya kira perkara yang manusia berbeda-beda dalam hal tersebut. Dia lihat saja apa yang dirinya sekiranya bisa membantu dia, maka itu insyaallah ta'ala adalah perkara yang bagus. Iya. Tapi untuk seorang tidak terlalu banyak makan. Iya. Ketika dia makan, jangan kaidahnya kalau makan harus kenyang. Iya. Makan seadanya saja, secukupnya. Tapi bukan artinya dilarang orang kenyang. Ya. Boleh saja kalau dia makan kenyang. Tapi kalau tiap kali makan dia kenyang, ya, itu akan membawa penyakit untuk dia. Dan memberi pengaruh dalam apa? Pasti memberi pengaruh di dalam hafalannya. Iya. Karena itulah, ya, ini semuanya dari sebab-sebab. Yang dengannya seorang itu, insyaallah ta'ala mudah untuk menghafal. Baik. Waktu membatasi kita ya, saya akan baca lagi. Kemudian pembahasan yang ketiga, wal itqan. Iya. Pembahasan yang ketiga, ilmu itu dengan itqan. Dia mutkin terhadap ilmu yang dia pelajari. Iya. Jelas ya? Dia mutkin terhadap ilmu yang dia pelajari. Adapun kalau tidak itqan, wah ini kadang memberi bahaya tersendiri untuk dirinya. Ya, jangan sampai seperti seorang perawi itu, dia dianggap masyhur meriwayatkan dari Ikrimah. Ya, katakan, wahai Syekh, tolong sampaikan kepada kami hadits supaya kami catat riwayatmu dari Ikrimah. Ya, dipaksa dia menolak. Suatu hari dipaksa dia, akhirnya dia berkata, tulislah kalau begitu. Haddatsani Ikrimah Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaslatani la tajtami'ani fi mu'min atau fi muslim. Ya. Katanya menceritakan kepada kami Ikrimah dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada dua sifat yang tidak akan berkumpul pada seorang mukmin. Berhenti dia di situ. Murid-murid menulis. Ya. Tapi setelah murid menulis, syekhnya masih belum berbicara. Belum melanjutkan. Maka murid-murid bertanya, ya syekh apa kelanjutannya? Apa itu dua sifatnya? Kata syekhnya, Ikrimah lupa satu, dan saya lupa yang keduanya. Saya lupa yang keduanya. Akhirnya apa yang bisa dicatat? Hah? Ya. Sudah sampai itu aja yang bisa dicatat. Ya. Jelas ya? Jadi harus ada itqan pada hafalan. Nah, dasar di dalam hal ini, ya, ada ayat-ayat umum. Di dalam Al-Quran ada perintah tatsabbut. Ya. Ada perintah tatsabbut. Ya, dan lebih tegas lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Abu Ya'la dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu." Allah itu cinta apabila salah seorang di antara kalian beramal dengan sebuah amalan, dia itqan di dalamnya, menitqankannya. Mutkin, itu dia hafal secara sempurna. Dia hafal dengan lancar. Ya. Itu hafalannya para ulama. Disebutkan, ya, Imam Al-Bukhari itu, kalau beliau membaca hadits, ditanya tentang ilal, ditanya tentang riwayat-riwayat, cacat-cacat hadits, beliau sebutkan seakan-akan beliau membaca surah Al-Fatihah. Ya. Seakan-akan beliau membaca apa? Surah Al-Fatihah. Itu itqan namanya, mutkin. Nah, dan kalau dia itqan, dia tidak perlu buku lagi. Dia tidak perlu buku lagi. Ya, sebagaimana yang akan datang nanti disebutkan oleh Nazim dalam manzumah ini, tingkatan-tingkatan manusia dari sisi hafalan. Ya, kemudian pembahasan yang keempat, wa tafahum. Ya. Pembahasan yang keempat adalah memahami. Wa tafahumi. Ya. Ilmu itu didapatkan dengan ta'allum, satu, wal hifdhi, dengan menghafal, yang kedua, yang ketiga dengan itqan, kemudian yang keempat dengan apa? Dengan tafahum. Dia selalu memahaminya. Iya.
dia memahami. Bagaimana cara seorang itu memahami? Iya. Dari ilmu tersebut, ini banyak sebab. Ya. Banyak hal yang dengannya seorang itu mudah untuk memahami. Paling pokoknya adalah dia mengambil bantuan dari guru dan ulama. Iya. Karena itu kalau ada hadits, seorang baca hadits, dia ingin pahami hadits ini. Iya. Setelah dia tahu arti dari hadits itu, kalimat-kalimatnya dalam bahasa Arab. Kalau dia luput, dia baca. Di kamus-kamus bahasa Arab, dia baca di Gharibul Hadits. Ya. Buku-buku yang memuat penjelasan kalimat-kalimat asing di dalam sebuah hadits. Dan hendaknya dia baca bagaimana penjelasan ulama terhadap hadits tersebut. Iya. Dan alhamdulillah kebanyakan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di buku-buku, kalau dia adalah hadits sahih, apalagi kalau dia adalah hadits sahih, itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Di berbagai buku. Iya. Dijelaskan oleh para ulama. Ada buku yang mensyarah Bukhari dan Muslim. Menjelaskan hadits-hadits Bukhari Muslim. Ada buku yang khusus menjelaskan misalnya Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ya, ada buku penjelasan untuk riwayat yang lainnya. Ya. Seperti yang tercakup misalnya di dalam Al-Jami' Al-Kabir, ada syarahnya. Atau ada syarah untuk hadits-hadits yang dikumpulkan di Kanzul Umman. Ya. Dan syarah Al-Qari juga bagus. Ya. Di dalam sejumlah hadits. Ya. Jadi hadits-hadits itu, kalau dia adalah hadits yang sahih, itu ada penjelasan para ulama. Nah, kesyuruhan. Dan di antara hal yang sangat penting, dia tanya kepada guru. Dia mengambil dari pemahaman para ulama. Iya. Pemahaman para ulama. Iya. Dan itu bukan taklid namanya. Bukan ikut-ikutan. Tapi supaya kita memahami dengan pemahaman yang benar. Jangan seorang bersendirian dengan pemahaman. Iya. Dan ini menjadi sebab banyaknya masalah-masalah yang aneh. Iya. Sebab anak-anak muda dibiarkan dia membaca sendiri. Dikasih bacaan-bacaan sendiri. Akhirnya muncul hal-hal yang aneh. Tidak pernah dilihat. Dan dikenal di majelis-majelis para ulama. Iya. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali terjadi. Ya, dan ada sebagian penuntut ilmu. Keliru jalannya dalam belajar. Keliru jalannya dalam belajar. Iya. Dia belum lagi mempelajari semua bidang ilmu. Dia sudah sibukkan dirinya dengan ta'lif. Dengan menulis. Ya. Dia bikin buku. Padahal dia belum belajar bidang-bidang ilmu seluruhnya. Bagaimana dia bisa menulis? Iya. Bagaimana dia bisa menulis? Ini menyebabkan munculnya pemahaman-pemahaman. Kadang itu pemahaman aneh. Pemahaman yang apa? Yang aneh. Iya. Sehingga terlihat hal-hal yang kita tidak mengerti dari mana datangnya perkara-perkara yang seperti itu. Iya. Jelas ya? Ada sebagian orang kadang berlebihan dalam menyikapi masalah bidah dan ahlul bidah. Sampai kawan-kawannya ahli sunnah saja dianggap ahlul bidah. Iya. Ada sebagian orang berlebihan dalam mendudukkan masalah tahdir. Iya. Akhirnya terjadi kerusakan-kerusakan. Belum lagi di bidang fikih. Ya. Belum lagi di bidang fikih. Luar biasa. Kalau ingat dulu, ya, ada orang yang beri fatwa aneh-aneh. Ya. Kalau nador perempuan, itu boleh dilihat semuanya. Ya. Ini walaupun ada sebagian orang yang berpendapat, disebut di buku sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi ini pendapat tidak layak untuk disebut. Kok bisa ada yang berpemahaman seperti itu? Iya. Dan ini hal-hal yang aneh seperti ini kadang muncul karena memahami apa? Memahami sendirian. Sebagian lagi ada yang ngintip akhwat. Oh, saya ngintip untuk nador. Ya. Ngintip untuk nador. Ada dalilnya lagi, Masya Allah. Ya. Dia bawakan hadits lagi. Memang ada hadits dalam hal itu. Sebagian sahabat pernah mengintip. Ya. Tapi itu, apa yang dilakukan oleh sahabat harus dipahami dengan pemahaman benar. Sahabat ini sudah minta izin sama walinya. Dipersaksikan oleh walinya. Baru dia melihat
Ya, semungkin saja anak perempuan tidak berani langsung ketemu langsung. Maka orang tuanya bilang, kamu lihat aja, intip aja. Jelas ya? Nah, ini dia terapkan beda, sebab dia tidak pahami dengan pemahaman yang benar. Oh, mengintip, kalau begitu saya boleh ngintip di mana aja. Ya. Akhirnya ketemu akhwat di jalan, oh lihat-lihat aja, kan saya mau nadhar, mau lihat siapa yang cocok. Semua perempuan yang lewat dia lihat. Ya. Ini perhatikan ya, bagaimana syaitan memasukkan orang ke dalam apa? Pemahaman-pemahaman yang keliru. Iya. Dan ini kalau mau diungkap yang seperti ini, pemahaman-pemahaman aneh, ini banyak sekali. Ya, pokoknya karena dia memahami tidak melalui jalur apa? Orang-orang yang berilmu. Coba kalau dia tanya kepada orang-orang berilmu, pasti akan langsung didudukkan. Iya. Akan langsung didudukkan masalah tersebut. Iya. Maka disinilah pentingnya seorang memahami, mengambil ilmu itu dari para ulama. Ya, karena itu Imam As-San'ani rahimahullah beliau berkata, ya, wa farqun baina taqlidil alim fi jami'i ma qalahu wa baina al-isti'ana bi fahmihi. Beda antara bertaklid kepada seorang alim pada segala ucapannya kita ikut-ikutan dengan perbuatan kita memahami nas dengan pemahaman para ulama. Iya. Itu adalah hal yang dibedakan. Baik. Jadi sekali lagi pemahaman ini penting. Iya. Dipahami ilmu itu. Dan pemahaman itu caranya dengan talaqi dari para ulama. Iya. Baik. Dan di dalam satu bidang ilmu, ya, seorang membaca mukhtasarat, ringkasan-ringkasan ilmu yang terkait dengan bidang itu. Supaya pemahamannya detail, jangan dia baca satu ringkasan saja. Ada ringkasan pemula, ada yang di atasnya lagi pemula, ada yang di atasnya lagi mendekati pertengahan, ada yang pertengahan, ada yang di atas pertengahan, ada yang tingkat tinggi. Kalau dia sudah punya pendahuluan ini, nah itu baru bisa dijamin dia pemahamannya benar. Iya. Contoh di bidang akidah. Dia baca misalnya Al-Qawaidul Arba'ah, baca Al-Usulus Sittah, dia baca Thalathatul Usul. Ya. Setelah itu dia naik lagi, dia baca Kitabut Tauhid, dia baca Kasyfus Syubuhat. Ya. Dia ambil dari akidah ammah, akidah umum. Dia baca akidah wasitiyah. Dia naik di atas, dia baca akidah tahawiyah. Ya. Ini dasar-dasar. Setelah itu dia baca akidah al-hamawiyah, akidah tadmuriyah. Ya, lengkap pemahamannya, silahkan, bagus. Ya, ini sudah mulai bagus apa? Lengkap pemahaman. Ya. Kalau dia langsung baca buku-buku ini dari guru. Ya. Kalau dia hanya baca satu buku saja, khatam Thalathatul Usul, yang lainnya dia baca sendiri, siapa yang menjamin pemahamannya benar? Nah, maka ini perlu didudukkan. Seorang itu memahami, mengambil isti'anah dari pemahaman apa? Pemahaman ahlul ilm. Dari orang-orang yang berilmu. Baik. Kemudian di antara cara memahami juga adalah seorang itu terus menerus mencermati nusus. Iya. Ketika dia melihat dalam nas-nas Al-Quran, Sunnah dan aqwalus salaf, ya, dia cermati dengan bagus. Dia baca berulang kali. Dia perhatikan berulang kali. Iya. Supaya detail pemahamannya di situ. Sampai sebagian ulama di masa ini, ada yang dia tafaqquh di dalam satu buku saja. Tapi dia mutakhassis di buku itu. Ya, dia sudah baca dasar-dasar. Begitu sampai Zadul Mustaqni, maka dia bahas Zadul Mustaqni ini dari ringkasannya, yang pertengahannya, syarah yang meluasnya. Ya. Dari ucapan si penulis dia cabang lagi pembahasan-pembahasan lainnya. Wah, ini bagus. Ada bentuk mudawamah dalam nadhar. Melatih malaka ilmiah. Melatih malaka ilmiah. Ya. Dan itu bagus sekali. Dan ini berjalan di tengah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Mereka memperhatikan dari ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sebagian sahabat. Ya. Ada yang sebagian ayat mereka pelajari beberapa tahun. Ya. Ada yang surah Al-Baqarah dia pelajari 7 tahun. Itu bagaimana mereka mudawamah. Terus menerus melihat dalam nusus, memahaminya. Iya.
mereka memahaminya. Maka ini penting untuk selalu diulangi. Nah, kalau dia menghafal, orang yang menghafal itu selalu mengulangi hafalannya. Nah, ini membantu dia untuk apa? Memahami dan memahami. Iya. Memahami dan memahami. Karena itu kalau kita lihat dari para ulama kita yang sudah tua umurnya, karena banyaknya mereka mengajarkan buku-buku tentang ilmu, tajam sekali pemahaman mereka. Iya. Ketika membaca kalimat-kalimat tentang ilmu, tajam sekali dan detail sekali mereka di dalam memahami. Dan ini sekali lagi perlu seorang membiasakan dirinya untuk mencermati dari nas-nas Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara sebab seorang itu bisa paham dengan bagus dan baik pemahamannya, dia selalu melatih pikirannya dan mendidiknya untuk memahami ma'akhid al-ahkam. Ya. Hukum-hukum yang dipetik dari Al-Quran dan As-Sunnah itu ada sisi-sisi pendalilannya. Ada sisi-sisi pendalilannya, ada ma'akhadnya. Dari sisi mana para ulama ini berdalilkan dengan ayat ini? Dari sisi mana alim ini berdalilkan dengan hadits ini? Ya. Maka ketika dia sering menghadiri hal tersebut, maka terlatih dia dalam memahami. Ya, terlatih dia dalam memahami. Karena itu pelajaran-pelajaran yang diajarkan terkait dengan tafsir, terkait dengan hadits, itu adalah tempat yang paling bagus. Seorang untuk apa? Untuk melatih pemahaman. Ya, untuk melatih pemahaman. Sebab dari situ dikelola dan dilihat bagaimana seorang alim itu memetik kandungan-kandungan pelajaran dari sebuah ayat. Ya, dia keluarkan berbagai faedah dari sebuah hadits. Dari sebuah hadits. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebutkan di biografi beliau, kadang beliau mensyarah satu ayat beberapa hari. Satu ayat beliau terangkan. Subhanallah. Iya. Al-Hafidh Al-Iraqi beliau menjelaskan hadits tentang hadits Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Beliau keluarkan lebih dari 2000 faedah dari satu hadits. Lebih dari 2000 faedah. Ya. Ini perhatikan ya, ketajaman di dalam apa? Di dalam memahami hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu perlu dilatih. Ya, dihin untuk memahami. Nah, dan ini sekali lagi harus ada pembiasaan dan semuanya pokoknya dia harus rajin hadir di majelis ilmu. Ya, hadir dan melihat bagaimana guru itu mengambil istinbat dan memahami ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ketentuan-ketentuan dan di atas komitmen ilmu syar'i. Baik, ini selesai bait yang pertama. Terdapat di dalamnya 4 pembahasan. Iya. Kemudian dalam bait yang kedua dikatakan oleh penulis rahimahullah, wal ilmu qad yurzaquhu as-saghiru fi sinnihi wa yuhramul kabiru. Ilmu itu kadang dianugerahkan kepada anak kecil atau orang yang lebih muda, fi sinnihi pada umurnya, wa yuhramul kabiru. Ya. Dan itu diharamkan terhadap orang yang sudah tua. Nah, sini penulis An-Nazim menjelaskan bahwa ilmu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan ilmu itu kepada siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, karena itu Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Menyesatkan kepada siapa? Menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ya, dia adalah anugerah dari Allah. Nah, kadang orang yang lebih muda umurnya, ya, dia mendapatkan ilmu apa yang dia didapatkan oleh orang yang lebih tua umurnya. Nah, iya. Maka kalau diketahui kedudukan ilmu seperti itu,
Maka ini memberikan kepada kita berbagai faedah. Faedah yang pertama yang menjadi ukuran di dalam mengambil ilmu adalah pada ilmu orang tersebut. Betul umur itu penting. Ya, dan ditinjau pada sisi ketuaan. Tapi pokoknya yang menjadi tinjauan adalah ilmunya. Itu yang menjadi pokok untuk ditinjau. Ilmu kalau dibarengi dengan umur, maka itu tentunya akan lebih sempurna sebagaimana yang telah kita terangkan. Iya. Kemudian, iya, yang kedua yang penting untuk diketahui di sini bahwa seseorang tatkala mengetahui bahwa ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka jangan dia berkecil hati. Dia selalu memohon kepada Allah. Dan tidak perlu dia hasad kepada orang lain. Iya. Sebab kalau dia hasad pun kepada orang lain tidak ada gunanya. Iya. Tidak ada gunanya dia hasad kepada orang lain. Iya. Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu kepada siapa? Ya Allah kehendaki. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Apakah mereka itu hasad kepada manusia terhadap keutamaan yang Allah berikan kepada mereka? Sungguh kami telah memberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim kenabian dan hikmah, dan kami berikan kepada mereka kekuasaan yang besar. Iya. Maka itu anugerah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka tidak perlu dia hasad. Tidak perlu dia cemburu. Iya. Dia hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala yang juga memberikan kepadanya petunjuk untuk menuntut ilmu, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala masih ada orang-orang yang diajarkan ilmu kepadanya sehingga manusia bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Dari ilmu tersebut. Dan hasad ini adalah penyakit yang berbahaya. Ya. Seorang penuntut ilmu tidak boleh memelihara penyakit ini. Sebab ini adalah hal yang bisa merusak keikhlasan, bisa melunturkan semangat dalam menuntut ilmu, dan bisa menghilangkan keberkahan pada ilmu tersebut. Iya. Baik. Kemudian di sini juga hendaknya diambil pelajaran, ya, bahwa ya, orang-orang yang sudah tua, ya, hendaknya memahami bahwa ketika dia ingin mendapatkan ilmu, caranya adalah dengan menuntutnya. Agar supaya, ya, dengan ilmu itu dia pelajari, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu kepadanya. Memberikan anugerah ilmu kepadanya. Iya. Banyak di antara ulama yang menjadi ulama di umur mereka sudah tua, baru mereka menuntut ilmu. Ya, Ibnu Hazm menuntut ilmu di umur 40 tahun. Ya, dia baru menuntut ilmu. Ya. Dan setelah itu menjadi orang yang terkenal dalam ilmu. Luar biasa. Padahal dia di umur berapa menuntut ilmu? 40 tahun. Iya. Dan di dalam ilmu hadits ada riwayat al-akabir anil asagir. Riwayat orang tua kepada orang yang lebih muda riwayatnya. Iya. Dan ini dimaklumi. Adalah hal yang dimaklumi. Ya, karena itu tidak perlu seorang itu malu dalam menuntut ilmu. Sepanjang dia punya semangat, selalu dia bermohon kepada Allah, ada keikhlasan, insyaallah ta'ala akan dibukakan pintu ilmu itu. Di antara rawi ada yang suami berguru kepada istrinya. Berguru kepada siapa? Istrinya. Itu ada di dalam riwayat Bukhari Muslim, ada riwayat Urwa ibn Zubair meriwayatkan dari Al-Fatimah bintul Mundir. Ya, Urwa meriwayatkan dari istrinya, sebab Fatimah bintul Mundir adalah istrinya sendiri. Ya, adalah istrinya sendiri. Nah, baik, maka ilmu itu dimohon dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini 2 bait syair insyaallah taala kelanjutannya kita akan sambung nanti di sesi yang kedua. Ya, ini kelihatannya saya agak meluas ya menerangkan. Mungkin saya agak ringkas-ringkas saja supaya kita bisa selesaikan mantumanya. Ya. Kita sambung insyaallah setelah salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.